Hamba telah menemukan penyakitnya yang mulia. Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa dari utara negeri ini. Halo sahabat cerita, selamat datang di Abu Nawas Stories. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah Abu Nawas yang syarat hikmah dan kecerdikan. Di tengah hiruk-pikuk Baghdad yang diselimuti kabut misteri, Pangeran Mahkota tiba-tiba terserang penyakit aneh yang mengguncang stabilitas istana. Demamnya bukan demam biasa, dan lesunya bukan lesu karena keletihan. Ia bagaikan patung marmer yang kehilangan nyawa, hanya terbaring tanpa keluhan, namun memancarkan aura kesedihan yang mendalam. Para tabib terkemuka dari seluruh penjuru negeri yang bersenjatakan ramuan langka dan jarum perak nan berkilauan telah didatangkan. Mereka meraba denyut nadi, mencium aroma keringat, dan memeriksa lidah, tetapi semua sia-sia. Penyakit itu tak terlacak, ibarat hantu yang bersemayam dalam raga pewaris tahta tunggal. Raja Harun al-Rashid dengan kekhawatiran yang memancar dari sorot matanya yang biasanya tegas, terpaksa mengumumkan sayembara besar. Hadiahnya menggiurkan, menarik ratusan peserta yang ambisius, namun satu persatu mereka pulang dengan kepala tertunduk, mengakui kegagalan di hadapan penyakit yang tak berwujud ini. Ketika harapan mulai menipis seperti embun pagi, muncullah sosok yang tak terduga, Abu Nawas, si cerdik pandai yang reputasinya dibangun atas kecerdikan bukan ilmu pengobatan. Ia memasuki istana tanpa membawa sebongkah pun alat medis, tangannya kosong, matanya jernih penuh perhitungan. Para tabib yang berkumpul di sudut ruangan mencibir, bagaimana mungkin orang yang bahkan tak tahu membedakan infus dan inkubator ini bisa melakukan apa yang mereka, para ahli, gagah lakukan. Namun Abu Nawas tak memedulikan tatapan skeptis itu. Ia tahu penyakit hati tak bisa diukur dengan termometer, dan untuk itu ia hanya membawa akal dan kepekaan yang diasah oleh pengalaman hidup. Abu Nawas dengan langkahnya yang ringan namun penuh martabat, memasuki birik peraduan sang pangeran, di mana udara terasa tebal oleh keputusasaan dan wewangian obat yang tak berguna. Ia tak langsung meraba denyut nadi di pergelangan tangan, melainkan duduk tenang di samping ranjang emas itu, menunggu. Setelah keheningan yang panjang dan pertukaran pandang mata yang syarat makna, Abu Nawas mengajukan permintaannya yang aneh kepada raja. Hamba membutuhkan seorang tua yang ingatannya tajam, yang di masa mudanya tak henti mengembara, fasih menyebutkan nama-nama pelosok desa. Orang tua itu segera didatangkan. Kemudian dimulailah ritual diagnostik yang paling ganjil dalam sejarah istana. Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran, mendengarkan irama jantung yang berdetak pelan dan monoton, seraya memerintahkan sang pengembara tua untuk menyebutkan satu persatu nama-nama desa, dimulai dari bagian selatan. Jantung pangeran tetap berdetak stabil, seperti air di telaga yang tenang, saat nama-nama desa di selatan, barat, dan timur diucapkan. Namun tatkala pengembara tua itu mulai beralih ke wilayah utara, menyebutkan dusun Anggrek Sunyi, kemudian lembah Kerbau Tidur, dan akhirnya desa Cendana Wangi, tiba-tiba denyutan di balik tulan rusuk sang pangeran melompat, satu ketukan yang begitu keras dan cepat, seperti genderang perang yang ditabuh mendadak sebelum kembali mereda. Abu Nawas menarik nafas dalam-dalam, senyum tipis tersungging di bibirnya. Tanpa memberikan penjelasan apapun, ia hanya mohon izin kepada raja untuk melakukan perjalanan 2 hari ke utara, ke desa yang telah disebutkannya, meninggalkan Raja Harun al-Rashid dalam kebingungan yang makin mendalam. Setelah 2 hari yang terasa seperti 2 tahun bagi raja yang gelisah, Abu Nawas kembali, membawa serta aroma hutan pinus dan misteri yang baru. Ia tak langsung menghadap raja, melainkan kembali ke kamar pangeran. Dalam suasana hening yang hanya disaksikan oleh bayangan lilin, Abu Nawas membisikkan sesuatu yang singkat namun jelas ke telinga pangeran. Seketika itu juga, rona merah tipis merayap di pipi pangeran yang pucat, dan degupan jantungnya kembali melonjak, kali ini dengan irama kegembiraan yang tak terbendung. Barulah setelah itu Abu Nawas menghadap baginda di ruang singgasana. Suasana tegang menyelimuti pertemuan itu. Apakah Yang Mulia masih menginginkan sang pangeran satu-satunya pewaris tahta tetap hidup dan sehat? Tanya Abu Nawas dengan nada yang menusuk, mengabaikan protokol istana. Raja terperanjat, matanya memancarkan amarah yang tertahan. Apa maksudmu Abu Nawas? Jangan bermain teka-teki. Dengan tenang, Abu Nawas mendekat dan membungkuk sedikit. Hamba telah menemukan penyakitnya Yang Mulia. Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa dari utara negeri ini.
Raja terdiam sesaat, keheranan tercampur agumnya. "Bagaimana kau tahu diagnosis yang tak terlihat ini?" tuntut raja. Ketika hamba memerintahkan penyebutan nama-nama desa di seluruh negeri, jantungnya bergemuruh hebat, ibarat badai di samudra hanya saat mendengar nama desa Cendanawangi di bagian utara. Gejala fisik ini adalah bahasa hati yang tak berani ia utarakan kepada Baginda. Penyakit ini adalah kerinduan yang membusuk. Abu Nawas kemudian menyampaikan klimaks diagnosisnya. Obatnya bukan ramuan, melainkan pernikahan. Jika Baginda menolaknya, camkanlah, cinta itu buta yang mulia. Bila kita tidak berusaha mengobati kebutaannya, maka ia akan menarik nyawa yang dicintainya ke dalam kegelapan abadi. Ancaman filosofis yang disampaikan Abu Nawas terasa berat dan tak terbantahkan. Bagi Raja Harun al-Rashid, masalah kelangsungan garis keturunan kerajaan jauh lebih penting daripada masalah status sosial calon menantu. Ia adalah raja yang rasional, meskipun terkejut, ia tak bisa membiarkan putra tunggalnya mati demi kesombongan kasta. Dalam hatinya, ia mengakui kecerdasan tak tertandingi Abu Nawas yang mampu mendiagnosis penderitaan batin hanya melalui resonansi detak jantung, sebuah metode yang jauh melampaui kedokteran konvensional. Raja akhirnya menghela nafas panjang, menyerah pada takdir yang diwarnai asmara rakyat jelata itu. Begitu persetujuan agung diucapkan bahwa sang pangeran akan dinikahkan dengan gadis desa dari Cendanawangi, seolah-olah beban ribuan ton terangkat dari bahu pangeran. Ajaibnya, tanpa sentuhan ramuan atau jamu pahit, demamnya turun, rona wajahnya kembali, dan matanya menyeratkan hidup yang baru. Sang pangeran pulih total dalam hitungan jam, membuktikan bahwa terkadang yang dibutuhkan oleh tubuh sakit bukanlah obat kimia, melainkan izin untuk mencintai dan dicintai. Sebagai ungkapan syukur atas penyelamatan yang jenius dan ironis ini, karena ia berhasil menyembuhkan penyakit yang sebenarnya adalah kerinduan, Raja memberikan hadiah mewah berupa cincin permata indah yang nilainya melebihi total hadiah sayembara. Abu Nawas menerima hadiah itu sambil tersenyum, mengajarkan kepada seluruh istana bahwa wicaksana sejati bukanlah tentang seberapa banyak alat yang dimiliki, melainkan seberapa dalam ia mampu mendengarkan detak hati manusia. Terima kasih telah mendengarkan cerita Abu Nawas di Abu Nawas Stories Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Jika ada cerita Abu Nawas yang ingin kawan-kawan dengar atau ingin kami ceritakan kembali, silahkan posting komentar ya. Terima kasih.